Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada video tip tentang seputar cuca hijau. Di sini Om Bro akan memberikan jawaban tentang request yang hampir rata-rata sama untuk requestnya. Jadi di sini di video tip ini kesimpulan tentang efek cuca hijau setelah diberikan settingan serta mandeknya cuca hijau juara. Hari ini, minggu ini dia on, terus minggu berikutnya dia tidak on, ya seperti itu ya. Terus yang selanjutnya masa-masa rehat pada cuca hijau yang khususnya dibuat lomba karena efek dari settingan atau efek dari pemberian setting pada cuca hijau. Nah, kita akan mulai pembahasan satu demi satu tentang efek settingan pada cuca hijau yang dimana sering sekali ditanyakan perihal bulunya pada ambrol, terus mabungnya jadi tidak tidak teratur, sering copot dan lainnya. Itu karena efek-efek dari settingan yang diberikan. Oke, kita akan mulai mengulas tuntas tentang ini semua ya. Jadi untuk sobat-sobat semua yang punya problem cuca hijaunya itu kok sering-sering itu ya, sering-sering ambrol dan lainnya karena efek settingan, usahakan saat menonton video tip dari Om Bro ini jangan di skip ya, karena nantinya akan muncul pertanyaan di mana pertanyaan itu sebenarnya sudah dijawab di video ya gitu. Nah, yang pertama efek dari settingan pada cuca hijau yang pertama adalah kontra dengan tubuh dari cuca hijau. Artinya kontra pada tubuh cuca hijau adalah cuca hijau itu nantinya akan mengalami yang namanya rontok bulu. Nah, rontok bulu ini biasanya disebabkan oleh tingginya EF yang diberikan, juga ekstrimnya settingan yang diberikan. Bila sebelumnya cuca hijau itu sama sekali tidak untuk lomba, mungkin akan diperlakukan settingan seperti hanya mandi jemur secara teratur, pengumbaran, terus penambahan extra coating. Nah, itulah yang nantinya akan menyebabkan bulu-bulu itu pada jatuh, khususnya pada bulu kecil, dan nantinya juga akan disusul oleh bulu besar 1-2 helai, dan itu adalah efek dari pemberlakuan settingan. Terus selanjutnya cuca hijau itu menjadi mangkung tidak sempurna atau dikit-dikit copot bulu, ya itu karena apa? Saat burung cuca hijau itu harusnya dia normal dengan kondisi bulu, tetapi dia dipaksa untuk lepas bulu karena ekstrimnya settingan atau padatnya jadwal lomba. Jadi apabila burung itu sering bekerja atau burung itu sering menerima settingan yang berlebih, apalagi settingannya itu menggunakan EF tingkat tinggi seperti perantara ya, EF yang dimodifikasi ataupun menggunakan jamu, dan itulah yang nantinya akan menyebabkan cuca hijau itu menjadi mangkung tidak sempurna. Dan untuk selanjutnya adalah pasca kejuaraan. Artinya seperti ini. Misalkan cuca hijau itu di minggu pertama itu bagus, bisa nyeri juara 1, 2, 3 misalkan seperti itu. Terus di minggu belakangnya dia sama sekali tidak nyeri karena didis dan lainnya. Nah, itu disebabkan oleh yang pertama itu tingginya settingan yang perlahan-lahan mulai masuk ke dalam tubuh cuca hijau itu, sehingga efek panas serta efek dehidrasi dari burung itu akan muncul di minggu berikutnya. Apabila di minggu depan dia itu ya, di minggu awal kemarin itu dia ekstrim, dan untuk minggu selanjutnya dia didis dan lainnya, itu karena efek dari settingan yang kita berikan, atau tubuh cuca hijau itu tidak mampu menerima dengan lebih EF yang diberikan. Nah,
dari ketiga penyebab tersebut, apakah ini wajar ataupun bisa diatasi atau bisa diminimalisir? Oke, kita akan membahas tentang penyebab serta cara agar cucak hijau itu tetap on meskipun dalam kondisi lomba berjalan. Nah, yang pertama kita akan kembali mengupas tentang bulu-bulu dari cucak hijau. Nah, seperti ini. Apabila di awal-awal setting, biasanya itu burung itu akan mengalami yang namanya rontok bulu. Itu biasanya pada cucak hijau yang baru pertama kali disetting ataupun cucak hijau yang lama tidak dimainkan dan akan diberikan settingan ataupun perubahan settingan, dan itu akan membuat cucak hijau itu sedikit menjatuhkan bulu-bulu halus khususnya ya, misalkan dalam settingan sebelumnya itu tidak menggunakan kroto, terus kita kasih kroto, otomatis nanti akan jatuh bulu kecil maksudnya itu. Tetapi untuk perjatuhan atau bulu rontok kecil itu sifatnya hanya sementara dan nanti burung akan terbiasa. Dan apabila jatuh bulu besar ya, entah ekor entah sayap, hanya beberapa helai, itu pun terjadi hanya sementara dan nantinya burung tetap akan terbiasa. Meskipun dia sedang jatuh bulu, dia tetap akan on saat dilombakan karena apa? Dia sudah terbiasa. Ya, jadi perlahan-lahan utamakan memberikan settingan itu yang aman-aman saja sehingga burung tetap fit, tetap enjoy saat lomba, meskipun di saat memberikan settingan itu mengalami yang namanya ambrol ataupun jatuh bulu itu. Dan yang kedua, masalah cucak hijau jadi mabung tidak sempurna. Nah, seperti ini. Mabung yang tidak sempurna itu karena akibat dari yang satu, jadwal lomba yang padat, khususnya lomba-lomba event-event itu ya, karena event-event itu kan banyak sekali burung-burung bagus. Jangankan event, latur pun burung kelas puluhan juta juga masuk di situ, tetapi ada mungkin tidak menyadarinya, ada yang berperan di situ orang lain bukan pemilik aslinya. Nah, jadi antara lomba laber maupun lomba besar itu sama kualitasnya, itu menurut Om Bro ya, sama kualitasnya, burungnya juga itu terus, laber itu, lapras juga itu. Karena apa? Memang kualitas burung, entah lomba laber, entah lapras, entah event gede, ya tetap sama. Intinya pemiliknya kebanyakan orang-orang yang sudah paham betul, dan burungnya juga burung yang sudah benar-benar manja dengan skema lomba itu, atau sudah terbiasa dengan aura lomba. Jadi misalkan ada bulu jatuh ya, seperti yang dikatakan mabung tidak sempurna, itu wajar ya, wajar, dan Anda tidak usah menunggu terlalu lama untuk memainkannya lagi. Misalkan hari ini copot bulu ya, bulu besar, bulu sayap atau bulu ekor, tunggulah 2 minggu atau 3 minggu, setelah nanti kelihatan beberapa senti, cucak hijau itu pasti siap untuk dilombakan karena dia sudah terbiasa dengan settingan yang diberikan. Seperti itu ya sobat semua. Dan yang terakhir, penyebab yang terakhir, apabila pada burung cucak hijau yang kemarin itu bisa nyeri juara 1, 2, 3, terus minggu ini dia tidak nyeri, itu karena efek dari settingan yang lamban atau settingan yang kita berikan itu terlalu over atau terlalu tinggi, dan Anda sehabis lomba lupa untuk menetralisir, sehingga efeknya untuk minggu ke depan, untuk minggu selanjutnya dia tetap terbawa oleh settingan yang dulu, tetapi Anda kurang peka menambah lagi settingan itu, sehingga burung menjadi sedikit kebal dan burung juga tidak bisa menerima, khususnya pada tubuh burung tidak bisa menerima, sehingga menyebabkan cucak hijau itu terkadang nakal, terkadang didis dan lainnya. Jadi solusinya, apabila minggu kemarin bisa nyeri setelah lomba, kalau bisa itu nya diturunkan drastis, dan pola mandi jemur Anda perketat, dan Anda untuk sementara mengurangi yang namanya pengumbaran. Jadi pengumbaran itu bisa kita lakukan di akhir-akhir aja ya, atau mendekati lomba, dan di situ
burung tetap akan stabil, dan misalkan jenisnya itu tetap ada, itu ya jangan disalahkan yang settingan, karena problem cuaca itu banyak sekali, khususnya pada segi cuaca. Kadang cuaca yang tadinya cerah di lokasi lembah tiba-tiba mendung dan lainnya, itu juga akan mengakibatkan atau menurunnya perform dari cuaca hijau, meskipun labelnya juara dan meskipun cuaca hijau itu sudah benar-benar disiapkan. Karena yang namanya faktor cuaca itu kan tidak bisa kita prediksi ya. Berangkat cerah sampai lokasi hujan banyak sekali, berangkat cuaca bagus sampai lokasi mendung juga banyak sekali, dan di situ memang kita selaku pemain cuaca hijau harus benar-benar menyadari tentang iklim atau cuaca yang tiba-tiba berubah, sehingga kita tidak bisa memaksa cuaca hijau itu harus tampil dengan sempurna. Nah, hanya itu yang bisa Om Bro sampaikan pada beberapa pertanyaan yang sudah Om Bro jadikan satu ya. Beberapa pertanyaan sudah Om Bro jadikan satu. Semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan ini bermanfaat. Salam.